Dan yang keempat, yang terakhir, jika mesin ini mengalami pemadaman sudah lebih dari 12 jam atau bahkan lebih dari 1 hari, sebaiknya untuk penetesan kita batalkan. Ini untuk telur yang masih baru rekan-rekan, karena sudah bisa kita pastikan telur ini akan gagal menetas. Walaupun nantinya ada yang menetas, pasti itu akan kurang maksimal. Tapi kalau misalkan telur ini sudah berumur 17 hari, 18 hari, itu tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan di mana saja berada? Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Asal Ternak, dan kali ini kembali lagi ke mesin tetas. Karena ada yang mau saya juga di sini, jika kita menetaskan telur menggunakan mesin tetas seperti ini, tentu untuk suhu dan kelembaban menjadi faktor yang paling utama. Makanya kita harus benar-benar untuk kelembaban dan suhu distabilkan. Lalu bagaimana jika mesin ini mengalami mati listrik ataupun ada pemadaman dari PLN? Tentu untuk suhu dan kelembaban akan berubah. Dan jenis pemadaman juga berbeda-beda rekan-rekan. Ada yang sebentar, ada yang sedang, ada yang juga lama. Tapi rekan-rekan jangan khawatir, di Asal Ternak juga ada solusinya untuk masalah pemadaman listrik. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, bagi rekan-rekan yang mau bersedekah subscribe, di subscribe dulu channelnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, kita langsung saja. Seperti yang sudah tadi saya bilang, kalau untuk pemadaman biasanya berbeda-beda. Ada yang sebentar, ada yang sedang, ada yang juga lama. Dan itu juga akan berpengaruh rekan-rekan pada daya tetas telur ini. Kalau misalkan matinya sebentar, biasanya untuk daya tetas akan berkurang menjadi 90, dari asalnya 95%. Dan kalau matinya itu sedang, artinya masih di 3 jam. Untuk daya tetas telur ini berubah menjadi 80%. Dan kalau matinya lama, di atas 6 jam ke atas, untuk daya tetas telur ini akan berubah menjadi 40%. Untuk cara yang pertama, jika mesin ini mengalami pemadaman yang sebentar, di bawah 3 jam, kita cukup diamkan saja mesin ini, jangan kita buka-buka. Dan sebaiknya untuk ventilasi bisa ditutup sebagian agar untuk suhunya tidak cepat berubah. Nah, kalau misalkan masih 3 jam, untuk daya tetas telur ini masih di 90% untuk daya tetasnya. Dan yang kedua, jika mesin ini mengalami pemadaman yang sedang, artinya di 3 jam ke atas, belum sampai ke 6 jam, untuk daya tetas telur ini akan berkurang menjadi 80%. Agar daya tetasnya kembali menjadi 90, kita bisa menyalakan lampu ataupun lilin, tapi tidak menggunakannya di dalam. Itu kita bisa menggunakan di bawah sini. Kalau yang sudah pernah melihat review tentang mesin tetas ini, mungkin sudah pada tahu rekan-rekannya. Kalau di bawah sini ada plat 1, itu fungsinya untuk mesin ini kalau misalkan mati bisa dibakar, tapi dari bawah menggunakan lampu ataupun lilin. Cara seperti ini untuk mati lampu yang di bawah 6 jam rekan-rekan. Karena kalau di bawah 6 jam
Untuk daya tetes telurnya masih di 80%. Jadi kita nyalakan lilin di bawah untuk bisa menambah suhunya agar menjadi 90% lagi. Dan yang ketiga, jika mesin ini mengalami pemadaman di atas 6 jam, baru kita bisa memasang plat di atas. Platnya seperti ini, platnya. Ini bisa kita pasang di atas dekat lampu. Sekarang sudah saya pasang alatnya. Lalu kita geserkan ini dulu telurnya. Usahakan untuk platnya dari tengah. Dan kalau ada yang panjang rekan-rekan yang lebih besar, biar suhunya itu merata. Nanti pas lilin ini kita masukkan. Seperti ini rekan-rekan caranya. Jadi lilin ini akan membakar plat yang ada di atas. Ini untuk cara yang ketiga rekan-rekan. Kalau mesin ini mengalami mati lampu lebih dari 6 jam. Tapi untuk lampunya, kalau ada memakai lampu yang ada kacanya rekan-rekan, jadi bisa di setel untuk besar kecilnya. Dan untuk alat pengukurnya bisa menggunakan alat yang seperti ini tapi yang warna hitam, yang kecil. Tetapi jika mesin rekan-rekan tidak mempunyai plat yang di bawah, itu bisa langsung memakai yang di dalam. Sebetulnya kalau misalkan kita diamkan saja juga tidak apa-apa rekan-rekan, sampai 6 jam itu tidak masalah. Nanti kalau misalkan sudah 6 jam baru kita pasang yang di dalam. Kalau rekan-rekan tidak mau ribet, seperti itu caranya. Kita langsung saja pasangkan yang di dalam yang seperti tadi. Dan yang keempat, yang terakhir, jika mesin ini mengalami pemadaman sudah lebih dari 12 jam atau bahkan lebih dari 1 hari, sebaiknya untuk penetesan kita batalkan. Ini untuk telur yang masih baru rekan-rekan, baru kita masukkan. Karena sudah bisa kita pastikan telur ini akan gagal menetas. Walaupun nantinya ada yang menetas, pasti itu akan kurang maksimal. Tapi kalau misalkan telur ini sudah berumur 17 hari, 18 hari, itu tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Baik rekan, mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Tapi sebelum saya akhiri, seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan tekan juga tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari channel saya. Kalau ada baiknya silahkan ditiru, dan kalau merasa kurang baik silahkan abaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.